Ya, Shalom. Shalom. Nama saya Samuel Suganda Wiharjo. Ya, dalam tahun ini saya berusia 72 tahun. Dan saya Rahel Heriati, istri Bapak Suganda. Umurnya 67 tahun. Saya bergereja di GBI Asem 3. Sangat memberkati dalam ibadah kami berdua. Bahkan untuk anak-anak kami semuanya. Tuhan selalu campur tangan. Saya mengalami mujizat dengan Roh Kudus. Karena saya nurut sama Roh Kudus, maka mujizat itu saya alami. Salah satunya sebetulnya banyak tentang Roh Kudus yang menuntun saya, tapi salah satu saat ini saya akan bercerita tentang Roh Kudus, yaitu tentang pelayanan saya jadi WL di GBI Asem 3. Dan hari Sabtu saya latihan bersama dengan tim pemain musik dan teman-teman dari grup. Terus saya sangat sukacita sekali karena besok akan tampil di ibadah 1, 2, dan 3. Dan ibadah pertama saya mengalami kecewa karena pemain bassnya tidak hadir. Saya tidak mengerti sebab apa dia tidak hadir. Dan ibadah yang pertama selesai, dilanjut ibadah kedua, ada, datang, tapi dengan terpincang-pincang. Dan saya tanya, kamu kenapa tidak hadir? Saya habis tabrakan, kaki saya lecet. Oh, ya sudah, saya diamkan saja, tapi bisa mengikuti ibadah sampai selesai, ibadah yang kedua. Dan ibadah yang ketiga, saya lanjut jam 4:30 sore. Dan setelah ibadah selesai, di waktu mau doa berkat yang dipimpin oleh Bapak Pendeta John Rusli, saya menangis. Saya menangis karena Roh Kudus menegur saya dengan perkataan, kasih uang kepada pemain bass. Saya merasa bagaimana ya, ada peperangan dalam hati saya karena saya sudah mempersiapkan uang 200.000 untuk anak saya kuliah di Jogja. Setiap minggu anak satu saya kasih 100.000. Nah, ini hari Senin saya akan kirim ke sana untuk anak saya. Tapi Roh Kudus menggerakkan hati saya untuk kasih sama pemain musik itu. Dan akhirnya peperangan terjadi dalam hati saya, dan Roh Kudus mengatakan kasih. Kasihnya berapa? 100.000. Oke, saya begitu doa, amin. Saya buka dompet, ambil 100.000, saya salam tempel sama pemain bass tersebut. Dan saya katakan, kamu besok harus ke rumah sakit. Kakimu dijahit, kalau ndak dijahit nggak bisa, itu ndak bakal sembuh. Setelah kejadian itu saya bersyukur karena apa? Besoknya saya mendapat berkat dari Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, bisa menghasilkan uang 200.000 sehari itu. Dan luar biasa, kalau saya sudah kasih 100, ternyata Tuhan balikkan kepada saya 200. Sebetulnya dompet saya sudah tidak ada uang karena 200 dikirim ke anak saya. Tapi karena saya nurut sama Roh Kudus, saya mendapat berkat, dompet saya masih ada 100.000. Tuhan Yesus luar biasa. Saya bersyukur dan berterima kasih buat segala berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada saya. Satu lagi kesaksian tentang Roh Kudus. Saya di saat itu masih aktif dalam kendaraan bawa truk. Dan saya ada muatan bawa tampah
untuk ke Batang. Dalam perjalanan, saya berangkat dari rumah jam 3 pagi dan sampai di Larangan terus ke Suradadi itu kira-kira ya jam 4-an gitu sampai di sana, dan Roh Kudus menegur saya, belok beli solar. Saya pikir solar nyampe ini pulangnya saja beli kalau sudah dapat uang, tapi Roh Kudus menghendaki saya untuk beli solar. Ternyata setelah saya nurut sama Roh Kudus, ini luar biasa. Berapa lama ngisi solar 20 liter. Begitu saya keluar dari pom bensin, berjalan ke timur, ndak lama di Suradadi itu ada tabrakan 3 kendaraan. Dan seandainya saya ndak belok, mungkin saya terlibat dalam kecelakaan itu. Satu sasisnya bis, yang mau dibikin bis itu sasis, ndak tahu tuh supirnya lompat kemana, karena sasisnya bis ngantem pohon. Dan satu truk di depan dari timur ngantem pohon juga, dan di belakangnya ada truk bawa es ngantem baknya truk itu. Dan kejadian itu sangat luar biasa. Saya bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyelamatkan saya lewat Roh Kudus untuk membeli solar. Terima kasih, dan itu pengalaman yang saya alami. Saya sebagai istri juga sangat penting untuk menolong suami. Jadi nggak lupa setiap pagi saya baca firman, kemudian merenungkan, dan memang Roh Kudus itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Selalu hadir, dimana ketika kita membutuhkan pasti Roh Kudus hadir. Nah, dengan mengundang Roh Kudus, kita harus ya pertama itu baca Alkitab, terus memuji Tuhan. Ya, jangan pernah merasa wah saya ini ndak bisa memuji Tuhan, malas atau gimana. Tapi tetaplah memuji Tuhan, karena Tuhan itu senang dipuji. Nah, di dalam pujian juga itu kan pujiannya ada diambil dari Alkitab. Nah, pujilah Tuhan setiap saat ketika kita sedang kesepian, ya. Roh Kudus selalu menghibur. Di mana waktu suami saya pergi bekerja nyupir, ya, saya di rumah sendirian, anak-anak kan kuliah, dan satu pergi ke luar kota, saya di rumah sendiri, tapi saya tidak merasa takut karena ada Roh Kudus di dalam hidup saya. Roh Kudus selalu menghibur, selalu menuntun, dan selalu mengingatkan. Jadi rasanya enaklah. Jadi janganlah kecewa Bapak Ibu untuk selalu membaca firman Tuhan, mengundang Roh Kudus di dalam puji-pujian. Itu yang kami alami terus. Kami selalu memuji Tuhan, walaupun mungkin beberapa setahun lebih malah ya ndak tampil puji-pujian, tapi kami sering memuji Tuhan, sambung menyambung gitu. Ada sukacita. Sarannya itu jangan pernah kecewa mengikut Yesus. Walaupun suka dan duka tetap kita jalani. Sebab di dalam firman Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sekali-kali tidak akan membiarkan. Di dalam firman-Nya itu dipegang, ya. Di mana kita berada, berserulah kepada Tuhan. Pasti Roh Kudus hadir untuk menghibur, bahkan menolong kita. Jangan pernah lelah untuk baca firman Tuhan atau bosan dan memuji Tuhan. Tuhan memberkati.